Masih segar dan masih hangat di ingatan kita sebulan yang lalu, para pemimpin negara menghadiri G20 Leaders Summit di Bali dan mendiskusikan, termasuk di dalamnya ketiga isu prioritas presidensi G20 Indonesia, ya, termasuk isu-isu yang berkait dengan transformasi digital dan ekonomi. Sebagai streamliner isu prioritas tersebut, pengampu G20 Digital Economy Working Group Kementerian Kominfo bersama delegasi negara G20 lainnya membicarakan hal yang terkait dengan pengembangan masyarakat digital melalui isu prioritas digital skills dan digital literacy. Hasil dari diskusi isu prioritas G20 DEWG tersebut disambut baik oleh para menteri negara-negara G20 pada Digital Economy Minister Meeting, termasuk hasil capaian berupa dokumen-dokumen, 3 dokumen setidaknya, salah satunya tadi disebutkan, yaitu yang pertama, Compendium of Frameworks of Practices and Policies on Advanced Digital Skills and Digital Literacy, atau ringkasan kerangka praktik dan kebijakan tentang keterampilan digital, tingkat lanjut, dan literasi digital. Serta dokumen Collection of Policies and Recommendations to Improve Meaningful Participation of People in Vulnerable Situation in Digital Economy, atau rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi yang berarti, meaningful participation, dari orang-orang dalam situasi rentan di dalam ekonomi digital. Kedua dokumen ini memuat kompilasi program dan inisiatif pemerintah negara-negara G20 yang berhubungan dengan praktik-praktik pengembangan literasi dan kecakapan digital sumber daya manusianya masing-masing, khususnya bagi kelompok perempuan, komunitas pedesaan, generasi lanjut usia, kaum difabel, serta UMKM. Dan yang ketiga adalah yang tadi disebutkan oleh Pak Hari Budiarto, yaitu G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy, turut dihasilkan untuk mendorong implementasi pengukuran literasi dan kecakapan digital di masing-masing negara G20 atas dasar best practices dan kerangka kerja yang ada atau existing framework document. Dokumen inilah yang menjadi acuan utama bagi penyusunan kerangka kerja Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang hari ini diluncurkan. Seperti tadi juga telah disampaikan oleh Pak Hari Budiarto. Pada penghujung rangkaian G20 Leaders Summit, pemimpin negara G20 mensahkan, mengadopsi G20 Bali Leaders Declaration sebagai hasil puncak dari 1 tahun perjalanan G20 sepanjang tahun 2022 ini. Kita sama-sama saksikan itu, ya. Di dalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan untuk mendorong kolaborasi internasional dalam mengembangkan keterampilan digital dan literasi digital. Terutama seperti tadi disampaikan bagi kelompok perempuan, orang-orang dalam situasi rentan, peserta didik, guru-guru, kepala sekolah, tenaga pendidik lainnya untuk mendapatkan akses pendidikan yang universal, memulihkan proses pembelajaran dan mendorong pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Ya. Masyarakat dunia saat ini semakin terdigitalisasi, termasuk masyarakat di wilayah Asia Pasifik yang telah menggunakan mobile internet
sebanyak 1,3 miliar orang di tahun 2022. Meningkat 200 juta atau naik 200 juta dari sebelumnya, tahun sebelumnya sebesar 1,1 miliar orang. Ya, ini hasil dari survei GSMA tahun 2022. Ya. Dibandingkan negara Asia lainnya, tingkat penetrasi internet Indonesia tahun 2022 berada di tingkat 77% atau sekitar 210 juta dari jumlah penduduk. Posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan bagi peningkatan adopsi internet di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jika melihat posisi Indonesia pada Indeks Integrasi Masyarakat Digital ASEAN tahun 2021, khususnya untuk aspek digital skills dan digital talent, Indonesia masih sedikit berada di bawah skor rata-rata wilayah ASEAN. Mengantisipasi potensi terciptanya 149 juta pekerjaan baru di bidang digital di tahun 2025, Indonesia perlu terus mendorong pengembangan talenta digital, khususnya untuk keterampilan seperti misalnya software development, cloud and data analysis, machine learning, dan artificial intelligence. Dengan proyeksi tingkat penetrasi internet Indonesia sebesar 83% di tahun 2026, ya, atau setara dengan hampir 240 juta pengguna internet, implementasi program dan kebijakan pengembangan talenta digital di Indonesia berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap PDB, terhadap GDP nasional di tahun 2030 sampai dengan sekitar 284-285 miliar dolar Amerika Serikat atau bertumbuh sekitar 16%. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai tindak lanjut konkret dari hasil capaian pada forum G20, Kominfo menginisiasi pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI tahun 2022 seperti tadi dilaporkan, yang bertujuan untuk mengukur dan mengidentifikasi kondisi masyarakat digital di 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Indeks ini berperan penting dalam mendorong akselerasi agenda transformasi digital Indonesia, khususnya untuk pilar masyarakat digital. Indeks Masyarakat Digital Indonesia ini terdiri dari 4 pilar seperti tadi disampaikan oleh Pak Hari, yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif, dan terstandarisasi. Dari hasil paparan tadi saya ingin menekankan ya bahwa 3 pilarnya berjalan jauh di atas pilar pemberdayaan, pilar hilirisasi. Ya. Karenanya saya tentu berharap dan minta untuk setiap kementerian dan lembaga ekosistem digital untuk mendorong pemberdayaan. Pemberdayaannya masih sangat rendah. Rata-rata nasionalnya tadi berapa? Sekitar 22 kalau saya nggak salah. Ya. Dan di Maluku Utara bahkan single digit 6. Ya. Masih sangat rendah. Yang selama ini kita khawatir dan kita selalu ya menekankan pentingnya pembangunan akses internet yang merata. Bapak Presiden di bawah pengarahan direktifnya dan policy keberpihakannya jelas mendorong pembangunan infrastruktur hulu digital atau TIK secara lebih merata di seluruh wilayah tanah air. Ya, tidak mudah tapi terus dikerjakan. Biayanya juga tidak sedikit. Namun demikian, hilirisasi, pemberdayaannya, ya, ini belum dalam speed yang memadai. Masih jauh. Kita bersama-sama mendorong UMKM. Dari 8 juta menjadi 21 juta saat ini, kita proyeksikan 30 juta di akhir
periode kabinet ini. Tetapi sekali lagi ya, pemberdayaan itu perlu mendapat perhatian, hilirisasi. Yang kedua, disparitas. Gambaran tadi secara nasional itu memberikan gambaran disparitas yang tinggi wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Juga harus kita perhatikan. Di wilayah yang sama, disparitasnya juga tinggi terhadap 4 komponen atau 4 pilarnya. Disparitasnya juga tinggi. Nah, ini perlu menjadi perhatian bersama-sama. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Hari dan tim dari Litbang Kominfo ya, yang telah mengambil inisiatif ini. Mungkin ini barangkali yang pertama dari anggota G20 ya. Yang pertama melakukan ini barangkali di Indonesia, di Kominfo ini. Ya. Saya belum mendengar dan belum mendapat hasil dari yang lain ya. Hasil indeks masyarakat digital Indonesia seperti tadi dilaporkan itu sebesar 37,8 dari skala 1 sampai 100. Ya. Masih perlu melakukan perbaikan di berbagai aspek terkait masyarakat digital dan secara khusus pemberdayaan digitalnya. Ya, kalau pemberdayaannya kurang, manfaatnya akan kurang kita dapat. Ya, kita boleh punya prognosis yang tinggi digital ekonomi kita, kalau pemberdayaannya kurang, maka manfaatnya menjadi kurang. Kita sama-sama tahu, ya, 42% dari digital ekonomi ASEAN itu Indonesia. Dari semua studi, prognosisnya seperti itu. Nah, karenanya sekali lagi pemberdayaan penting, dan ini disinilah pentingnya rekan-rekan, sahabat, para pejabat di tingkat daerah, kepala-kepala daerah, ya, kepala-kepala dinas di tingkat daerah, bergandengan tangan bersama-sama dengan ekosistemnya, pelaku industrinya. Ya. Kita Kominfo tentu terus mendorong agar peningkatan sumber daya digital, SDM digital, digital talent, melalui program-program yang ada di Kominfo terus kita lakukan. Baik itu di bidang basic digital skills, ya, yang secara sangat progresif dilakukan. Tahun 2021, 12,5 juta masyarakat di seluruh Indonesia ini diberikan pelatihan digital dengan 4 kurikulum penting. Intermediate digital skills, para millennials, generasi Z, tamatan atau para siswa sekolah menengah atas, para mahasiswa, para sarjana baru, ratusan ribu diberikan pelatihan setiap tahun. Tahun ini berapa? 200 ribu ya Pak Hari? Tahun 2022 ini 200 ribu untuk intermediate skills, 5,5 juta untuk basic skills, basic digital skills. Banyak. Intermediate skills diantaranya cloud computing, big data, internet of things, machine learning, artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, metaverse, untuk mendukung metaverse, ini dilakukan untuk peningkatan SDM kita. Bahkan advanced digital skills, master mentor digital juga dibikin pelatihan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan di daerah, ya, termasuk untuk memberikan dukungan bagi dan policy atau kebijakan untuk meningkatkan masyarakat digital di Indonesia. Ya, saya mendorong betul ini agar semua pemangku kepentingan bekerja secara sungguh-sungguh, ya, secara sungguh-sungguh. Indeks Masyarakat Digital Indonesia memiliki peran penting sebagai pedoman penentu arah kebijakan serta program-program pengembangan SDM digital yang komprehensif dan tepat sasaran. Saya melihat tadi antara permintaan dan penawaran juga belum nyambung. Permintaannya begitu tinggi, sebagai contoh di Bali tadi sekitar 70-an angkanya di Bali. Ya. Penawarannya masih rendah 30-an. Nah, ini semuanya perlu menjadi perhatian kita ya. Perlu menjadi perhatian kita. Selain Indonesia, beberapa negara atau organisasi telah melakukan pengukuran indeks serupa. Ya, Uni Eropa dengan menggunakan Digital Economy and Society Index. Ya, indeks ini menyatakan bahwa negara-negara yang meraih skor tertinggi di tahun 2022 itu Finlandia. Finlandia dengan skor 69,6 dari skala 1 sampai 100. Ya, Finlandia.
Sementara negara dengan skor terendah adalah Romania dengan skor 30,6. Ya. Terdapat beberapa indikator pengukuran the Digital Economy and Society Index atau DESI yang juga menjadi acuan dalam pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Seperti tadi disebutkan, antara lain infrastruktur digital, penggunaan internet, pembuatan konten digital, dan pemberdayaan. Untuk pemberdayaan, adopsi TIK pada sektor industri, serta integrasi dengan teknologi digital. Ya. Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia akan dilakukan secara berkala. Ini menjadi basis untuk kita hitung di tahun-tahun berikutnya. Ya, sekali lagi, tahun depan kita akan lihat apakah pekerjaan kita khususnya di sektor atau di pilar pemberdayaan itu bisa meningkat apa enggak. Ya. Karena pemerintah melalui berbagai kebijakannya, bangga buatan Indonesia, berwisata di Indonesia saja, dan seterusnya. Ya. Itu afirmatif bahkan. Kita mau lihat dilaksanakan dengan benar enggak, dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan serius enggak. Enggak bisa bohong, akan terlihat dari hasil pengukuran ini. Ya, toolkit yang dihasilkan ini akan menjadi acuan. Apakah kita kerja serius? Kalau sudah serius, tepat sasaran atau tidak? Dan kalau sudah serius dan tepat sasaran, diukur berapa capaiannya. Indeks ini juga digunakan untuk menetapkan fokus target berdasarkan indikator-indikator di setiap pilar, mendorong koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi setiap kabupaten, kota, maupun provinsi di seluruh Indonesia untuk merencanakan dan menetapkan program prioritas pembangunan sumber daya manusia digital di wilayah masing-masing. Nilai indeks tersebut menjadi motivasi bagi Kominfo tentunya untuk terus mengembangkan berbagai aspek yang terkait dengan tusi Kominfo. Ya. Terkait dengan masyarakat digital, infrastruktur, keterampilan digital, pemberdayaan maupun pekerjaan melalui upaya percepatan peningkatan kapasitas masyarakat digital di Indonesia secara tepat serta didukung oleh kolaborasi multi pihak. Ya, yang ingin saya tekankan, kami memberikan ukuran, kami juga mengambil bagian di dalamnya untuk bekerja bersama-sama. Ya, tapi kami mengukurnya, ya, efektivitas, ya, tepat sasaran, capaian dari ekosistem, khususnya pemerintah. Apakah hilirisasi ini berjalan dengan baik atau tidak? Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akhiri dengan mengutip Klaus Schwab. Pendiri dari dan eksekutif chairman dari World Economic Forum. Beliau, Profesor Schwab, mengatakan bahwa we must develop a comprehensive view of how technology is affecting our lives and reshaping our economic, social, cultural, and human environments. Peluncuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia hari ini merupakan langkah penting untuk memperdalam pemahaman yang lebih komprehensif akan posisi perkembangan masyarakat digital Indonesia saat ini dan kedepannya guna menapaki progressive milestone bersama-sama menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya.